Ziarah Kalimantanologi di tengah bulan Syawal 1444 Hijriah yang baik kali ini, kita akan menuju ke Desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menuju situs makam Datuk Tunggang Parangan, mubalik yang berjasa membawa dakwah Islam ke tanah Kutai dan makam raja-raja Kutai yang paling awal memeluk Islam. Pada ziarah kali ini, kita juga akan belajar dari sejarah, kearifan pikiran, dan pandangan warga setempat yang istimewa di sana. Yuk menembus dimensi ruang waktu, menyelami kedalaman sejarah dan kebudayaan dalam episode Ziarah ke Datuk Tunggang Parangan, pelopor dakwah Islam di Tanah Kutai. Masuknya Islam ke Tanah Kutai disebut oleh sarjana Belanda Constantinus Altingmis atau si Emis diperkirakan pada sekitar 1575 setelah ia menganalisa catatan dan bacaan sarjana Belanda sebelumnya S.W. Trom yang keduanya mengacu pada naskah surat Salasilah Raja dalam negeri Kutai Kartanegara karya Khotib Muhammad Tahir pada 1849. Naskah ini ditulis dengan gaya Arab Melayu. Menurut buku Salasilah Kutai yang dihimpun dan digubah Haji Ahmad Dahlan pada 1979, setidaknya terdapat dua versi cerita tentang proses masuknya Islam di Tanah Kutai, yakni yang mengacu pada versi Salasilah Kutai karangan Enci Muhammad Taib bin Malim Kamim Kayutangi pada 1285 Hijriah atau 1869 Masehi dan versi karangan Awang Lambang sekitar kurun waktu 1850 hingga 1899 Masehi. Meskipun ada hal-hal detail yang berbeda, namun pada umumnya terdapat hal yang sama dan senada. Kedua versi menceritakan peran dakwah Islam di Kutai berkaitan dengan kehadiran sosok alim Tuanku Tunggang Parangan. Berbeda dengan versi Awang Lambang, menurut versi Enci Muhammad Taib, Tuanku Tunggang Parangan tidak datang sendirian dari Makassar, tetapi bersama sahabatnya Tuanku Ribandang. Versi ini juga sama dengan versi S.W. Trom yang merujuk pada naskah Khatib Muhammad Tahir. Dalam ceritanya, Tuanku Ribandang disebut harus balik ke Makassar untuk menghadapi masyarakat di Sulawesi yang kembali pada tradisi lamanya yang buruk, lalu membiarkan Tuanku Tunggang Parangan tetap berada di Tanah Kutai untuk berdakwah mengislamkan Raja Kutai saat itu, yaitu Raja Mahkota yang diperkirakan berkuasa pada sekitar 1545 sampai dengan 1610 Masehi. Kedua versi sama-sama menceritakan bagaimana dakwah Islam dijalankan dengan cara damai, bukan dengan perang dan pengerahan massa, namun melalui adu kesaktian. Tuanku Tunggang Parangan disebut memiliki kesaktian menunggangi jukut parangan, yang dalam bahasa Kutai berarti ikan hiu bermulut parang atau bermulut seperti gergaji. Beliau melakukan adu kesaktian dengan Raja Mahkota dan membuat perjanjian yang menyatakan bahwa pihak yang kalah harus memeluk agama Islam dengan damai dan sportif. Beberapa versi lain dari cerita populer menyebut bahwa mubalik yang juga dipanggil dengan banyak sebutan seperti Tuanku, Datuk hingga Syekh ini sebenarnya bukanlah menaiki atau menunggangi ikan hiu parangan dalam arti harfiah. Namun saat berlayar dari Laut Sulawesi ia menaiki kapal yang bentuknya menyerupai moncong ikan hiu parangan. Adu kesaktian tersebut mulai dari adu kesaktian menghilang dan bersembunyi dalam benda-benda di sekitar istana hingga pertempuran memadamkan kobaran api dengan air hujan dan hiu parangan yang menyiram dan menenggelamkan negeri Kutai yang dulu bernama Jahitan Layar ini. Narasi tentang dakwah Islam yang top down atau dimulai dengan mengislamkan raja terlebih dahulu, lalu diikuti oleh rakyatnya adalah narasi yang jamak dalam strategi dakwah dan islamisasi di Nusantara. Strategi dakwah seperti ini juga diambil dengan mempertimbangkan kondisi dan situasi kultural masyarakat yang disasar. Contohnya cerita masukan Datuk Luwu kepada Datuk Ribandang, Datuk Patimang dan Datuk Ritiro saat melakukan percepatan islamisasi di Sulawesi. Saat itu Raja Luwu menyarankan agar dakwah dimulai dengan menyasar Raja Goa terlebih dahulu sebelum raja-raja lainnya, karena Raja Goa dikenal memiliki kekuatan militer dan politik yang kuat di Jazirah Sulawesi Selatan. Jika berhasil akan memiliki efek domino bagi kesuksesan perluasan Islam di sana. Strategi dakwah Islam di Sulawesi Selatan juga diselenggarakan melalui pembagian kawasan dengan menyesuaikan keahlian masing-masing mubalik atau datuk-datuk ini.
Datuk Ribandang yang dikenal ahli fikih dan hukum bertugas pada kawasan yang perlu penegakan syariat ketat seperti di Goa Talo karena karakter masyarakatnya yang membutuhkan ketegasan hukum. Lalu Datuk Patimang yang ahli dalam bidang ketauhidan bertugas di Luwu untuk menyesuaikan akidah dan konsep ketuhanan atau Dewata Sewaye agar sesuai dengan ajaran Islam. Sementara Datuk Ritiro yang ahli dalam ilmu tasawuf berhadapan dengan masyarakat Tiro, Bulukumba yang masih percaya kuat dengan kebatinan, sihir dan segala kesaktian mantranya. Dari teoritisasi Profesor Abu Hamid dan Profesor Ahmad M. Sewang dalam bukunya Islamisasi Kerajaan Goa abad 16-17 pada tahun 2005 ini, kita bisa menemukan pola dan benang merah yang serupa dengan yang dilakukan oleh duet Datuk Ribandang dan Tuanku Tunggang Parangan. Pertama, periode Islamisasi Sulawesi Selatan dan Kalimantan Timur berlangsung hampir bersamaan, sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Pola dan benang merah kedua adalah strategi dakwah Tuanku Tunggang Parangan. Melalui cara adu kesaktian menunjukkan bahwa karakter dan kondisi masyarakat Kutai saat itu masih diselimuti keyakinan kuat pada dunia sihir dan mistisme. Sehingga wajar kalau strategi ini yang dipilih, mirip dengan strategi Datuk Ritiro di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Model dakwah yang berikutnya adalah dakwah yang lebih toleran dan menghargai budaya lokal. Dalam Salasilah Kutai versi Enci Muhammad Tayyib, saat Raja Mahkota kalah dalam adu kesaktian dengan Tuanku Tunggang Parangan, beliau meminta penangguhan sebelum memeluk Islam. Penangguhan tersebut yakni meminta izin untuk terlebih dahulu menghabiskan persediaan babi dan paksaan. Semacam masakan fermentasi khas Kalimantan saat itu diasumsikan juga daging babi di dalam tempayannya. Setelah makanan-makanan tersebut habis, baru 2 kalimat syahadat, rukun Islam hingga rukun iman diajarkan kepada raja yang mengubah namanya menjadi Aji Raja Mahkota Mulia Islam ini. Meskipun belum menggunakan gelar sultan, tonggak Islamisasi Kerajaan Kutai sesungguhnya sudah dimulai di masa Raja Aji Mahkota, Raja ke-6 Kerajaan Kutai Kertanegara. Gelar sultan sendiri baru dipakai pada masa Raja ke-14 Sultan Aji Muhammad Idris jauh setelahnya. Begitu juga nafas hukum Islam yang sudah merasuk dalam konstitusi kerajaan secara perlahan sejak masa pemerintahan Raja ke-8, Aji Pangeran Sinung Panji Mendapa melalui Undang-Undang Panji Slaten dan Brajaniti. Kedua hal ini menjadi penanda bahwa formalisasi Islam saat itu tidak menekankan pada bentuk pemerintahan dan gelar kekuasaan, namun menekankan pada perluasan ajaran Islam sebagai agama rakyat. Sehingga Islam bisa diterima sebagai agama yang damai, toleran terhadap kultur lokal, berangsur-angsur menjiwai konstitusi kerajaan dan perilaku masyarakat banyak. Formalisasi dengan menggunakan gelar sultan oleh Sultan Aji Muhammad Idris pun lebih didorong oleh motivasi anti-kolonial terhadap penjajah. Karena pada zamannya Kesultanan Kutai sedang berhadap-hadapan dengan kolonialisme Belanda yang ingin menguasai wilayah timur Kalimantan. Yang Islam dan yang kafir adalah penegasan perasaan antara yang dijajah dan penjajah untuk membangkitkan dan memompas semangat perlawanan dalam aliansi Raja-Raja Pasir, Banjar, Wajo, dan Kutai dalam melawan kolonialisme. Ada banyak versi terkait asal-usul Tuanku Tunggang Parangan. Dalam Salasilah Kutai beliau juga disebut sebagai Tuan Haji Parangan, yang bersama Tuan Dibandang diceritakan berasal dari Makassar. Setelah melakukan dakwah Islam di sana, keduanya datang ke Jahitan Layar, nama kuno dari desa Kutai Lama, Kecamatan Anggana saat ini. Beberapa penjelasan sejarah yang tertulis di makam menjelaskan bahwa Tuanku Tunggang Parangan dan Datuk Ribandang sebelum berada di Sulawesi adalah mubalik yang berasal dari Minangkabau. Datuk Tunggang Parangan sendiri adalah nama lokal dan julukan khas ulama-ulama Nusantara. Nama lain yang juga diletakkan pada sosok beliau adalah Habib Hashim bin Musayyah bin Yahya yang menurut Rabithah Alawiyah, Habib As-Segaf Al-Jufri melalui makalahnya yang disajikan pada 4 Maret 2007 dalam Haul Akbar di Samarinda, merupakan guru sufi yang mengembara dari negeri Yaman. Informasi ini tertuang dalam jurnal Riayah pada tahun 2018.
Nama Habib Hashim bin Musayyah bin Yahya sebagai nama lain dari Datuk Tunggang Parangan juga disampaikan oleh Habib Muhammad Lutfi bin Yahya, seorang ulama dan ahli thariqah NU yang terkenal. Hingga saat ini beliau memegang kitab manakibnya. Menurut sejarawan lokal Dahlan Syahrani pada seminar sejarah tahun 2006 di Samarinda yang dikutip oleh Samsir dalam jurnal Riayah, volume 3 edisi Juli hingga Desember 2018, Tuan Tunggang Parangan tidak lain adalah Datuk Ditiro yang berasal dari Bulukumba. Versi lain menyebut Tuanku Tunggang Parangan dan Datuk Ribandang adalah murid para datuk di Sulawesi Selatan dan Minangkabau yang diutus berdakwah di Kalimantan Timur. Sebab Datuk Ribandang tidak benar-benar datang ke tanah Kutai, kecuali hanya utusan atau murid beliau. Sementara itu, menurut Haji Rosihan Anwar dalam bukunya Islam dan Anda yang ditulis pada 1962 dan dikutip lagi oleh Dr. Handes Haji Ahmad Dahlan pada 1979, dalam buku himpunan dan gubahannya tentang Salasilah Kutai, Tuan Tunggang Parangan bernama asli Syekh Yusuf dan Datuk Ribandang bernama Abdul Qadir Khatib. Keduanya datang dari Makassar, namun berasal dari Minangkabau. Karamah dari keberadaan ketiga makam di Kutai Lama bukan saja menjadi sumber sejarah penting bagi sejarah dakwah Islam dan sejarah masyarakat Kutai saja, namun juga bagi ekonomi warga setempat. Kutai Lama yang telah ditetapkan oleh pengurus negara menjadi daerah tujuan bagi wisata religi dan sejarah makam Raja Mahkota, Aji Dilanggar dan makam Tuanku Tunggang Parangan juga telah menarik banyak peziarah yang berkunjung setiap hari selama bertahun-tahun. Ekonomi warga juga ikut terdongkrak. Kios-kios dibangun oleh warga untuk berjualan berbagai perkakas ziarah, mulai air mineral hingga bunga-bunga tabur untuk ziarah makam. Peziarah bahkan bukan hanya datang dari wilayah sekitar, namun juga dari tempat yang jauh, bahkan dari pulau seberang. Tiap tahun di pertengahan dan akhir bulan November, para muhibbin Tuanku Tunggang Parangan juga mengadakan haul di situs makam Kutai Lama yang dihadiri ribuan orang. Sebuah pemandangan yang mengagumkan yang membuat kami bertanya dalam hati, apa yang menggerakkan para peziarah ini untuk datang jauh-jauh ke sini? Energi dan motivasi apa yang membuat mereka menyelenggarakan berbagai acara besar seperti itu? Kami juga mengajukan pertanyaan yang sama kepada warga setempat saat berziarah ke makam Datuk Tunggang Parangan. Kepada Ibu Nur, salah satu perempuan pemilik dan penjual bunga tabur yang berada dekat dengan makam Datuk Tunggang Parangan. Nur menjual bunga tabur yang berbentuk renteng dan bunga tabur yang berada di dalam wadah segi empat dari daun pisang. Namanya halong, ujar Nur menjelaskan pada kami nama lokal dari wadah bunga tabur yang ia maksud. Dalam satu halong terdapat beragam jenis bunga, mulai mawar, kenanga, melati, kamboja, hingga potongan wangi aromatik daun-daun pandan. Setengah dari bunga dan tanaman dalam halong itu ia beli dari tetangga, setengah lagi ia petik dari halaman rumah sendiri. Nur dan keluarganya bersuku Kutai dan turun-temurun terhubung dengan makam Datuk Tunggang Parangan, Raja Mahkota dan Raja Aji Dilanggar. Seingat dia, menjadi penjaga makam sudah dijalani bahkan sejak Kai dan neneknya. Ketika neneknya wafat, tugas menjaga makam turun kepada ibunya, hingga sekarang turun lagi dilanjutkan oleh kakak laki-lakinya. Kakak perempuan Nur yang lain juga menjual bunga tabur seperti dirinya. Hubungan keluarga Nur sebagai keluarga penjaga makam yang dimulai sejak Kai dan neneknya hingga saat ini bahkan melampaui sekedar hubungan ekonomi semata. Almarhum Kai dan neneknya bahkan berwasiat untuk dimakamkan di samping makam Raja Mahkota dan Aji Dilanggar ketika wafat. Wasiat yang menunjukkan kesetiaan Kai dan nenek serta keluarga Nur pada para raja dan ulama. Kesetiaan melampaui sekedar kesetiaan pada sebuah profesi atau pada sumber ekonominya. Wasiat ini juga menunjukkan hubungan yang lebih dari itu semua, menunjukkan relasi istimewa mereka. Lalu apa yang menggerakkan para peziarah, para peserta haul dari berbagai wilayah yang jauh-jauh asalnya untuk datang?
Apa yang memotivasi keluarga Nur mulai nenek dan kakeknya hingga generasi saat ini mengabdikan diri mereka menjaga makam dengan setia sampai akhir hayat, hingga wafat pun masih ingin dimakamkan di sisi raja dan ulama mereka? Jawabannya mungkin adalah sebuah relasi dan ikatan hubungan yang terbangun dari dalam lubuk hati. Hubungan yang platonis, relasi yang bersifat spiritual yang mengaitkan mereka dengan agama dan semua pesan-pesan moralnya. Namun di saat yang sama, hubungan itu mengeras menjadi identitas dan sejarah sebagai penanda historisitasnya. Penghormatan terhadap agama berkaitan dengan penghormatan terhadap makam dan jejak sejarah Raja Mahkota dan Datuk Tunggang Parangan. Karena agama tidak bisa tegak di ruang hampa, cinta agama berarti mencintai tanah dan air mereka, yakni bentang alam tanah Kutai Lama dan jahitan layar. Sayangnya, relasi istimewa para peziarah dan para abdi penjaga makam ini tidak dimiliki oleh para pengurus negara yang sangat sempit melihat Kutai Lama, yang hanya dari pendekatan objek ekonomi wisata semata. Hal itu terlihat dari bagaimana kebijakan pengurus negara selalu bertabrakan. Di satu sisi ingin mengkomodifikasi wisatanya, namun di sisi yang lain mempersilakan model ekonomi yang merusak dan eksploitatif untuk datang dan mengeruk alam. Setiap sudut dan lekukan bentang alam Kutai Lama mengandung sejarah. Kutai Lama yang merupakan mantan ibu kota pemerintahan kerajaan Kutai sebelum dipindah ke Jembayan dan berakhir di Tenggarong ini tidak bisa dipisahkan dari sejarah panjang dan besar kerajaan dan kesultanan Kutai Kertanegara. Namun amat sangat disayangkan, pemandangan bentang alam Kutai Lama yang juga pusat sejarah ini terganggu oleh pemandangan eksploitatif dari pengerukan sumber daya alam, seperti batu bara yang izinnya diobral sejak era awal otonomi daerah tahun 2006 hingga saat ini. Hampir setiap jengkal sudut saat melakukan perjalanan menuju Kutai Lama dan situs-situs penting di sana, kita menyaksikan penghancuran bentang alam oleh pertambangan batu bara yang merusak alam. Sesuatu yang berwatak kolonial yang pasti akan diperangi oleh raja-raja dan ulama kita saat itu, jika saja mereka masih hidup dan bertahta. Wallahu a'lam bishawab.